mahakarya kebudayaan bidang kesehatan bangsa Indonesia adalah jamu. Perkenalkan diri, nama saya Rudi Supriyadi, umur saya 50 tahun. Dalam hal ini saya meneruskan usaha simbah dan ibu saya yang namanya Jamu Ginggang. Dalam hal ini saya generasi kelima sampai saat ini. Jadi awal mulanya usaha jamu ini yang namanya Mbah Joyo. Dulu dia itu sebagai tabib Puro Pakualaman yang ke-7. Nah, saat itu dia hanya membuat resep jamu untuk kalangan keraton saja, keraton Puro Pakualaman. Nah, setelah lama kemudian bahkan sampai dia itu diberi nama Joyo Tan Genggang. Artinya Mbah Joyo Tan Genggang itu biar tansah renggang. Jadi Tan Genggang kemudian dihilangi, jadilah nama Ginggang. Dan itu diteruskan oleh Mbah Bilowo. Nah, saat Mbah Joyo itu membuat jamu itu hanya khusus di keraton saja. Nah, setelah itu diberi nama Tan Ginggang, kemudian diteruskan oleh Mbah Bilowo. Nah, saat Mbah Bilowo itulah Paduka mohon untuk tannya dihilangkan jadi Ginggang, dan itu bisa untuk umum. Jadi tidak untuk ala keraton saja tapi untuk umum. Dan Ginggang itu istilah bahasa Jawa renggang. Jadi biar tidak ada jarak antara kita dengan pihak keraton maupun dengan konsumen. Jamu adalah upaya bangsa Indonesia ini untuk menyehatkan dirinya. Sebelum obat farmasi datang ke persada Nusantara, itu bangsa Indonesia ini sudah memiliki ramuan untuk membina kesehatan mereka. Ya, seperti waktu zaman kerajaan Sriwijaya, zaman kerajaan Majapahit, mereka tidak menggunakan obat farmasi, tetapi ramuan jamu yang ditemukan oleh nenek moyang bangsa Indonesia ini sendiri. Nama saya Joni Wijanarko, saya generasi kelima dari Jamu Cekok ini. Jamu ini berdiri pada tahun 1875, dia dimulai tahun 1875 oleh Eyang Kertowiryo Raharjo, kemudian diteruskan oleh Eyang Kartowijoyo, lalu diteruskan oleh Eyang Abdul Rosid, kemudian bapak saya, Bapak Zailali. Kemudian karena beliau usianya udah kepala 6, sehingga kurang begitu lincah untuk menangani proses produksi dan segalanya, akhirnya saya teruskan sampai sekarang.
Jamu cekok itu sebenarnya cekok itu cara pemberian jamu kepada anak kecil dengan cara dicekok. Jadi jamu dimasukkan ke dalam kain, kemudian dari kain itu nanti kita peras ke dalam mulut si anak. Jadi sebenarnya itu cekok itu cara pemberian jamu kepada si anak. Jadi bukan, kalau jamunya sendiri adalah jamu penambah nafsu makan. Kalau misalnya ada anak datang, itu ditanyain dulu, udah makan belum? Udah makan barusan, oh ya nanti 2 jam lagi. Kenapa? Karena kalau habis makan dicekok pasti muntah. Jadi itu kemudian untuk kalau yang masih bayi di bawah 8 bulan nanti ibunya yang minum. Nanti kalau udah 8 bulan naik itu baru dicekok. Nanti kalau udah menjelang 2 tahun pakai gelas saja ya gitu. Kalau mau syukur, kalau enggak tetap dicekok. Soalnya kalau umur menjelang 2 tahun kan giginya udah tumbuh banyak, jadi kalau ada sedikit risiko kalau misalnya kita cekok dia gigit ya itu. Dan cara nyekoknya juga seperti tidak langsung di depannya, jadi seperti kalau dokter gigi meriksa gigi, jadi dari belakang tahu-tahu cekoknya masuk ke dalam mulut gitu. Jadi ada tekniknya juga gitu. Memperkenalkan, saya nama Sudiatmi dari Dusun Kiringan yang terkenal dengan Kampung Jamu. Karena dikenal Kampung Jamu karena mayoritas penduduk Kiringan itu beraktivitas, khususnya perempuan pedagang jamu. Sejarah jamu Kiringan itu terkenal ya tahun 90-an sih. Kalau untuk jamunya sendiri itu sejak tahun 50 itu sudah ada simbah-simbah kita itu berjualan jamu yang dulunya bekerja di buruh batik Jogja, terus diajari kerabat keraton, terus akhirnya bisa meracik jamu. Nami kula Isti Parjianti, terus pekerjaan menjual jamu. Kula riyen niku saged ndamel jamu niku asale niku kalih ibu kula mara sepuh. Niku nggih ngewangi napa niku racik-racik, terus nggih numbuk niku mipis niku. Dadese riyen nggih namung otodidak Mas, dadeke namung ngewangi ngeten niku namungan. Nggih mara sepuh kula riyen penjual jamu. Nggih. Kalau jualan jamu itu jam 11 sampai maghrib Mas. Itu masih masih ngedoli Mas jamunya itu. Nanti baru bar maghrib itu baru sampai rumah saya pulang. Setiap hari. Kalau jamu gendong itu dulu kan sudah turun-temurun. Jadi orang habis melahirkan itu mbah-mbah dulu, nenek moyang dulu, itu harus minum jamu. Yang namanya gepyokan atau uyuk-uyuk. Itu harus minum. Jadi di sekitar situ sudah ada penjual jamu. Jadi sudah kelilingan gitu. Di situ sudah diberikan seperti orang dulu atau dukun bayi ya, diberikan resep. Jadi resepnya untuk uyup-uyup seperti ini, untuk jamu cabai puyang seperti ini itu udah ada dulu. Dulu ada dukun bayi. Nah, belum ada dokter, ada dukun bayi yang memberikan resep bahwa untuk minuman ibu habis melahirkan tidak perlu ke obat. Nah itu sering tuh, termasuk saya sendiri.
yang harus dikembangkan pada jamu itu adalah toksiologinya, yaitu mencegah jangan sampai racun itu hadir dalam manu. Mengenai khasiat jamu sebetulnya khasiatnya itu preventif dan promotif, beda dengan obat farmasi. Pembuatan obat tradisional, jamu tradisional yaitu jamu gendong, yaitu beras kencur, bahannya dari kencur, ada jahe, ada rempah-rempah, ada beras yang sudah disangrai. Kemudian nanti yang kedua membuat kunyit asam, ini kunyit. Kemudian bahannya ada asam, ada gula merah, ada tambah jeruk sama serai. Ini untuk kunyit asam. Kemudian yang terakhir nanti membuat cabai puyang, yaitu ada cabai itu rempah-rempah ini tadi, kemudian ada jahe, kemudian dan puyang. Jadi ini ada cabai Jawa, namanya cabai Jawa. Ini bahannya sudah disangrai, kemudian nanti diproses. Ditumbuk sampai halus seperti tepung itu, Mas. Nanti diambil disendirikan. Kencur sama jahe sama rempah-rempah. Rempah-rempahnya ada kapulaga, ada dawung, adas, kemudian cabai Jawa. Udah itu. Jadi semua disangrai bahannya. Ada kencur, ada jahe untuk tambah pedas. Baunya kan sudah sedap. Ini nanti setelah itu direbus, jadikan satu, ditambah gula merah. Ada asam Jawa disaring, nanti direndam terus disaring pakai air. Kunyit asam itu untuk melancarkan pencernaan, membuat halus kulit. Tapi kalau yang beras kencur tadi untuk membuat badan sehat, menghilangkan capek-capek. Jadi resep-resepnya jamu itu umum kita yang untuk laki-laki dan perempuan. Kemudian paitan, kunir asem dan watuan. Hal-hal yang umum yang dilakukan jamu-jamu sekarang. Cuma kelebihan kita adonannya mungkin yang beda, dalam artian bumbu-bumbunya yang mungkin berbeda, ada tambahan-tambahan menu yang lain gitu. Jadi mungkin bahannya sama, cuma kan mungkin anunya berbeda, khasiatnya juga berbeda. Saya hanya meneruskan dari simbah saja. Simbah kemudian tahun 70-an itu dibukukan sama bapak. Nah setelah itu catatan itulah yang menjadi patokan untuk jamu kita itu. Bahan-bahan ada bermacam-macam, jadi ada bahan basah maupun kering.
Yang basah tuh temulawak, kemudian ada lempuyang, kemudian ada kencur, ada temu ireng, temu giring, kemudian ada jahe, ada kunir, terus daun ketela pohon juga gitu. Kalau yang bahan kering juga kami juga ada temulawak, kemudian kunir, kemudian temu ireng, dan ada juga paitan sambiloto, kemudian brotowali juga ada. Kami dari Magir, bangunan Girirejo, salah satu kegiatannya adalah menanam dan memelihara empon-empon serta panen. Nah, untuk penanaman masing-masing empon-empon itu yang baik adalah dari empunya, induk masing-masing empon-empon. Nah, itu sebelum kita nanam adalah buat lahan dahulu. Dicangkul, biasa dihilangkan gulmanya, kemudian ada nanti setelah dibuat lubang tanam, diberi pupuk, dan baru ditanam bibit nyamponnya ini. Nah, terus saja ini biasanya awal musim penghujan adanya. Nah, nanti kurang lebihnya ya 1 tahun kita baru bisa panen. Seperti musim kemarau ini kita baru dapat panen. Ya, musim kemarau itu baiknya jangan sampai nanti 2 tahun. Nanti 2 tahun kita tidak bisa panen karena busuk. Jadi ya hilang gitu aja, nggak bisa panen. Jadi tiap tahun kita tanam, kita panen sesuai dengan ya jenis emponnya. Pertumbuhan industri jamu dengan penyediaan bahan itu nggak masalah. Cuma memang kadang-kadang itu ada bahan-bahan tertentu yang karena kemudian kebutuhan industrinya sangat besar, mendadak kurang. Nah, kemudian petani nggak mengejar. Nah, biasanya di situ diatasi dengan impor, tapi itu jarang sekali. Mereka nggak ada masalah. Kesulitannya itu mencari pelanggan. Itu susah bener, Mas. Pertama kali saya jualan jamu itu dari desa ke desa itu saya tawarin jamu toh, Mas. Itu nggak ada yang mau, Mas. Katanya mboten sedaya ngeten niku. Oke, kula nggih pokoknya terus berjuang toh, Mas. Berjuang sampai sekarang alhamdulillah itu ya dapat pelanggan. Sedikit demi sedikit. Nah, susah banget, Mas, cari pelanggan itu. Kendala-kendalanya itu ya cuma tingkat kesadaran dari orang masing-masing itu harus belum 100% untuk sadar bahwa yang namanya minum jamu itu khasiatnya akan bagus sekali. Dan ini terbukti juga dari orang-orang yang beli tempat kami itu juga turun-temurun dari dulu ngejak anaknya, kemudian dia juga beli di sini, seperti itu. Kalau untuk menjaga pelanggan itu otomatis pertama pemilihan bahan ya harus itu, kemudian proses produksi juga kebetulan kami sampai sekarang nggak ada namanya pakai mesin. Jadi dari yang sebelumnya diminta kalau buat jamu ya pakai peralatan peninggalan simbah-simbah itu.
bagi saya upaya pelestarian penting, tetapi lebih penting adalah upaya pengembangan. Jadi kita jangan hanya berhenti kepada apa yang telah ditemukan, tapi terus maju ke depan, berusaha menemukan lagi ramuan-ramuan baru, tanaman-tanaman baru, untuk sesuai dengan perkembangan zaman. Maka bagi saya yang penting bukan hanya pelestarian, tetapi juga pengembangan. Dan pengembangan itu harus dilakukan terpadu oleh masyarakat peramu jamu sendiri, baik maupun konsumen, dan terutama juga pemerintah yang wajib memberikan fasilitas untuk pengembangan jamu ini seoptimal mungkin. Muter itu memang dulu kebanyakan penjual jamu gendong perantauan. Setelah perantauan dia sukses, kok banyak orang merantau yang membutuhkan bahan baku, otomatis pasarnya diperluas untuk menjual empon-empon kebutuhan orang-orang yang merantau itu. Mungkin ratusan orang muter yang merantau. Setelah itu lama-lama berkembang lagi, penjual jamu gendong yang tadinya merantau tadi sudah sukses di perantauan, pulang kemudian membuat produk jamu serbuk. Sudah yang digiling, jadi ada tahapan-tahapan juga. Setelah jamu gendong dia menjual jamu serbuk yang itu dulu masih ditumbuk, belum ada mesin. Kemudian lama-kelamaan sudah ada mesin penggiling, kemudian mesin penggiling itu dikembangkan untuk ada kemasan, kemudian ada pasarnya juga. Pasar waktu itu masih kumuh, pasar muter masih kumuh, belum memenuhi syarat kesehatan, belum higienis. Jadi kita memperjuangkan untuk adanya, selain koperasi sudah berjalan, Kojak sudah berjalan, kita minta waktu itu pas muda di Semarang ada dari Kementerian Perekonomian waktu itu, saya mohon untuk pasar muter dibangun. Nah, saat ini sudah dibangun bagus, kemudian berkembang. Setelah itu banyak penjual jamu yang tadinya racian, kemudian menjual jamu yang sudah kemasan. Untuk jamu serbuk itu golongan menengah ke bawah, itu rata-rata mereka dikonsumsi oleh penyeduh sama jamu gendong yang langsung dikeliling sama jamu gendong. Kemudian untuk yang jamu kapsul sama ekstrak, itu kebanyakan dari pembeli langsung diminum sendiri. Kalau untuk pendistribusian ada yang secara langsung, pembeli langsung datang ke toko, ada yang sekarang via WA, WhatsApp, dan SMS, kemudian barang dikirim. Ada juga yang gedok tular, artinya dari mulut ke mulut, kemudian dia datang ke pasar muter. Kalau dari luar daerah ada yang dia lihat di internet, lewat website, atau lewat Facebook. Mempromosikan jamu sama saja dengan mempromosikan produk apapun. Ya, maka dalam promosi ada 5 metode promosi, yaitu advertising, kemudian kedua personal selling, kemudian sales promotion, kemudian publication dan public relation. Dan semua itu harus didaya gunakan melalui media yang tersedia. Dan sekarang dengan sendirinya bukan hanya media cetak, bukan hanya media elektronik, yang televisi, radio, tetapi juga media online. Nah, ini betul-betul semua harus digunakan secara paripurna terpadu. Harapan ke depan saya berharap lebih maju, lebih banyak pelanggan, lebih yang membawa lebih banyak lagi. Itu harapan saya ke depan. Harapan saya ya itu tadi, yang penting itu kita jangan hanya melestarikan tapi mengembangkan, ya, karena semua mahakarya kebudayaan itu kalau dilestarikan dia akan masuk museum.
Ya, tapi kalau kita mau menggunakan mahakarya kebudayaan itu untuk masyarakat, ya itu harus dikembangkan.